dia tutup mata demi itu telepon, orangnya kabur di sana. Loh, mana orangnya? Ada juga yang terjadi pelepasan, saudara. Lawan jenis perempuan langsung telanjang, bulat, saudara. Saya ngelayani gini. Nah, saudara, saya akan ajarkan saudara bagaimana cara melayani pelepasan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17 sudah baca bersama-sama. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, saudara, sebenarnya mengusir setan dalam nama Yesus itu bukan karunia khusus. Ingat, bukan karunia khusus. Dan kedua, bukan talenta khusus, tetapi tanda setiap orang percaya. Tandanya orang mati, dia tidak bisa bernapas dan tidak bisa mandi sendiri. Betul tidak? Kalau dia repot ini. Ya, repot. Cirinya orang hidup, dia bisa bernapas dan mandi sendiri. Betul tidak? Nah, saudara, demikian tanda setiap orang percaya itu diberi kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan. Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara melayani pelepasan. Apakah kerasukan itu? Jadi tanyakan kayak tadi, namanya kerasukan, rewangan namanya. Nah, kerasukan di mana tubuh jiwa seseorang dikuasai setan, roh manusia dibuat kayak tertidur. Jadi disebut kayak di alam mimpi. Sehingga orang kerasukan sering cerita apa? Aku tadi dibawa ini, betul tidak? Nah, apa? Roh manusianya dibuat tertidur di alam mimpi, tubuh jiwanya dikuasai setan. Orang yang kerasukan penuh, orang tersebut tidak sadar. Kerasukan itu ada 3, kerasukan penuh, kerasukan setengah, dan yang ketiga dihinggapi setan. Nah, cirinya orang kerasukan penuh, matanya itu, kalau matanya mentolo gini ya, itu kelihatan urat-urat merah-merah gini. Kalau enggak, matanya balik, kelihatan putihnya saja. Nah, dan orang yang kerasukan penuh, suaranya berubah. Kalau orangnya perempuan, kalau yang menguasai setannya itu ngomong gitu, kayak suara laki-laki, sama, gitu loh. Betul kan? Jadi orang kerasukan penuh, cirinya ada, suaranya berubah. Dan bulu kuduk sini, ini loh, kulit-kulit ini darah, ini akan kelihatan mengkorok-mengkorok. Berdiri bulu kuduknya. Tapi bukan berdiri bulu kuduknya lihat pacarnya, bukan. Tadi ini darah, kelihatan. Matanya berubah, suaranya berubah, ininya mengkorok sudah. Dan orang yang kerasukan penuh ini, kalau setan menguasainya, satu manusia yang kerasukan ini bisa memiliki kekuatan 10 kali kekuatan manusia biasa. Nah, bagaimana cara untuk melayani pelepasannya? Betul ya? Nah, waktu pertama kali saya bertobat, saya melayani Tuhan, waktu itu saya belum diajarkan tentang pelepasan.
Saya diajar Tuhan Yesus sendiri selama 2 tahun. Saya diajar omong-omong sama Tuhan Yesus 2 tahun. Saya katakan saudara ya, saya ini bersyukur sama Tuhan ya. Saya ini kena tabur tuai ya. Saya itu bertobat gara-gara ngantet si gendut Gilbert ya. Sekarang setelah saya bertobat, setiap kali khotbah kemana-mana disantet orang ya. Nah, saya tadi diberitahu Pak Sandy, dan saya beritahu ya, tadi waktu saya khotbah di sini ada yang ngantet juga ya. Tadi ada darah Pak ya. Darah apa Pak ya? Begini kan, santet ya. Saya katakan sampai mulutmu duble, gak akan mempan. Karena apa? Yesus ada dalam hidup saya dan hidup saudara. Amin. Bukan karena kita, tapi karena Yesus. Saya khotbah di Pati, itu mau disantet orang. Saya pernah cerita dari sini, saya disangkut. Waktu saya seminar di Pati, ada seorang pakai kacamata hitam gini. Saya lihat siang-siang pakai ini, malam-malam juga pakai ini, dari pagi sampai sore ya. Waktu saya khotbah, Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Ada orang di bagian belakang sendiri yang menyantet kamu. Tapi katakan, aku menyertai kamu. Saya ngomong gini, kamu yang nyantet saya dari belakang, sampai mulutmu double gini, tidak akan mempan. Kenapa? Kalau terjadi